Menjelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember mendatang, kami akan menayangkan profil sejumlah pemimpin daerah yang berprestasi. Ini salah satunya adalah Bupati Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, sang Bupati Kang Yoto berhasil mengajak warganya untuk hidup selaras dengan bencana, alih-alih menghindarinya. Banjir seolah menjadi agenda tahunan bagi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Dilalui aliran Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro seolah harus ikhlas terhadap bencana banjir. Pasca banjir, genangan menghilang, namun kekeringan menyapa. Kondisi ekstrim membuat 80% warga Bojonegoro yang berprofesi petani kerap merugi. Bencana hampir sepanjang tahun nyaris menghentikan ekonomi warga. Tahun 2008, Bojonegoro memiliki kepala daerah baru, Suyoto. Bupati yang akrab disapa Kang Yoto sadar akan kebutuhan untuk memahami kondisi wilayahnya yang luas. Kang Yoto pun kerap ngetril ke pelosok untuk menghimpun masalah warganya. Soal rawan bencana, ia pun memutuskan untuk mengajak warganya hidup selaras dengan bencana. Orang bikin rumah tidak lagi mempertimbangkan banjir, membangun jalan dengan aspal, tidak lagi mempersoalkan soal Bojonegoro yang ekstrim, banjir dan kering. Tanahnya gerak, karena 30 juta tahun yang lalu ini adalah laut, tanah gerak, lumpur. Orang tidak mempersoalkan itu seolah-olah. Wah, ini berarti ada sesuatu yang salah dalam cara pandang terhadap kebencanaan, kekeringan maupun banjir. Tidak mungkin kita mau melawan itu. Maka, kita harus living harmoni, hidup harmonis dengan bencana itu. Sebagai solusi banjir, bendungan gerak dibangun senilai 351 miliar rupiah. Arus deras Sungai Bengawan Solo diatur, sehingga kalaupun banjir datang, tidak akan masif. Tidak hanya itu, manfaat lainnya adalah sistem irigasi bagi sawah di sekitarnya. Air cukup, hasil panen meningkat. Kalau kita 3 kali bisa panen. Kalau dulu 2 kali udah datang. Soal bencana banjir, Taman Ebaga, Taman Evakuasi Bahagia. Tempat ini menampung seribuan pengungsi. Fasilitas seperti MCK, dapur umum dan stok logistik tersedia. Pengungsi pun bisa bercocok tanam hingga beternak. Secara psikologis, pengungsi bahagia. Banjir yang seringkali melanda membuat petani harus berpikir keras memilih jenis tanaman. Belimbing yang terbukti menjanjikan dibudidayakan menjadi wisata agrobelimbing. Bupati memperkenalkan kebun ini ya, ini untuk dijadikan agro. Ternyata alhamdulillah mulai saat itu juga ada peningkatan ekonomi juga. Lain halnya dengan infrastruktur jalanan, Kang Yoto memilih menggunakan paving yang lebih ramah dengan kondisi tanah gerak di wilayah ini. Jalanan berpaving pun menyentuh hingga pelosok desa. Selain lumbung pangan, tanah ekstrim Bojonegoro mengandung kekayaan minyak dan gas bumi yang melimpah. Diperkirakan cadangan minyak bumi di Bojonegoro mencapai 1.200 juta barel, sementara gas bumi cadangannya mencapai 6 miliar kaki kubik. Untuk minyak, jumlah ini setara 20% cadangan minyak Indonesia. Blok Cepu, salah satu yang ternama, namun ironis, warga Bojonegoro tidak serta-merta merasakan nikmatnya.
Kaliyoto pun mengeluarkan Perda nomor 23 tahun 2011 yang memuat persyaratan pemberdayaan kandungan lokal dalam eksplorasi, eksploitasi, serta pengolahan minyak dan gas bumi di Bojonegoro. Hasilnya, angka kemiskinan menurun, derajat warga terangkat. Pendapatan itu menjadi milik negara di tangan politisi, di tangan pengusaha, sekarang harus transformasikan menjadi dinikmati oleh seluruh rakyat. Bagaimana ini menjadi alat untuk membantu rakyat yang tadinya SDM rendah menjadi naik, kemudian rakyat memilih sehat, rakyat cerdas, dan kemudian rakyat menjadi produktif. Kalau rakyat memiliki produktivitas, itu hakikatnya sebenarnya migas berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Kita start dari minus yang sangat dalam, tapi kemudian bisa angka kemiskinan kami di bawah rata-rata Jawa Timur. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya kami syukuri. Itulah cara kami untuk melawan kutukan sumber daya alam. Berbagai permasalahan menghadang warga Bojonegoro seperti banjir, tanah gerak, kekeringan, kekurangan dan keterbatasan lainnya. Tapi hal ini berhasil dilalui oleh warga Bojonegoro karena mereka cerdas memilih pemimpinnya.